Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimana berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan tentunya kelancaran rezekinya. Oke, untuk video kali ini kita sedang berada di Wonogiri ya. Saya sedang berada di rumah karena ini posisi Lebaran ya, Idul Fitri. Jadi sebelumnya saya mewakili tim Hans Elektronik mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin apabila saya dan tim selama 1 tahun ini banyak melakukan kesalahan, baik itu ucapan, perkataan, maupun perilaku ataupun pelayanan servis dan kepada pelanggan yang kurang berkenan. Saya dan tim memohon maaf sebesar-besarnya. Sugeng ngaturaken sugeng riyadi, mugi-mugi sedaya kalapatan kula panjenengan sami dipun lebur ing dinten riya menika. Oke dulur, untuk video kali ini agak beda ya seperti video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini saya tidak akan membahas tentang perbaikan inverter las ataupun kita review barang-barang lagi, tapi saya sempatkan untuk video kali ini akan membacakan komentar-komentar para subscriber dan sahabat-sahabat online Hans Elektronik, sahabat-sahabat yang setia menonton channel YouTube Hans Elektronik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, matur nuwun sangat. Terima kasih telah mensupport dan selalu setia mengikuti channel ini hingga sekarang di 21.000 subscriber ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi dulur-dulur di mana berada. Oke, jadi kita akan mulai. Ini saya akan random ya, akan acak komentar-komentar para subscriber yang bertanya di kolom komentar yang belum saya tanggapi satu persatu, belum sempat saya tanggapi satu persatu. Oke, kita akan mulai tanggapi dari komentar yang paling atas. Ini komentar yang baru 12 jam yang lalu. Mau nyervisin mesin las lakoni bang, caranya gimana? Nah, kalau misalkan teman-teman mau menyerviskan atau mengirim barang baik itu mesin inverter las ataupun yang lain, itu nanti bisa langsung menghubungi nomor admin ya di 082142357967. Bisa menghubungi langsung ke saya ataupun ke admin, nanti bisa diberi alamat untuk pengiriman barangnya. Oke, lanjut yang kedua. Kalau mau servis gimana? Saya dari Kalimantan Selatan. Nah, ini juga sama, nanti Mas Ferry Haryanto langsung aja hubungi tim kami Hans Elektronik di nomor 082142357967. Nanti saya sertakan di deskripsi video ya. Oke, kita lanjut komentar yang selanjutnya. Ini kebanyakan tanya gimana caranya ngirim barang ya. Sebenarnya sudah sering saya jelaskan di setiap video, tapi mungkin nggak tersampaikan secara langsung gitu ya. Ini di selanjutnya ada Abu Sofyan 9011. Kalau dibandingkan sama ESAP 200i, sama-sama ada fitur ARC Force-nya, mana yang recommended ini bang? Nah, ini beliau bertanya perbandingan antara mesin inverter las Dayden ya, ini di komentar Dayden MMA 220 HD dengan mesin ESAP 200i. Nah, ini sebenarnya tidak bisa langsung dijudge atau dibandingkan secara langsung, karena sepengetahuan saya untuk mesin las Dayden MMA 220 HD ini, dia yang keluaran baru ini memang rentan rusak ya, atau memang dari pabrikannya ini tidak disetting awet gitu ya, karena ini strategi marketing atau strategi pemasaran dari Dayden sendiri. Kalau misalkan Dayden itu ya dia yang produk-produk terbaru ini bisa dibilang kurang awet ya. Tapi secara kualitas mesin las Dayden itu kualitasnya sudah top ya, sudah mantap untuk pengelasan berat atau pengelasan yang heavy duty. Itu kalau menurut saya lebih unggul yang Dayden, merek Dayden. Kalau teman mau cari yang Dayden, cari yang MMA biasa, jangan yang 220 HD. Kalau yang 220 HD cari yang produk lama, jangan produk baru, karena produk baru lebih rentan kerusakan. Karena di video sebelumnya itu saya bahas Dayden itu berkali-kali ya teman-teman.
Untuk mesin ESAP itu dia kelemahannya biasanya di digitalnya ya, digital PWM-nya itu sering bermasalah. Jadi ESAP 200i itu kalau nggak salah sudah memakai digital PWM, dia sudah pakai chip microcontroller atau MCU. Nah itu biasanya dia sering trouble atau nggak stabil karena udah digital PWM-nya. Beda dengan Daiden. Kalau Daiden itu PWM-nya masih analog, cuma dia yang digital itu cuma bagian displaynya saja atau bagian kontrol arusnya saja. Cuma yang ESAP 200i itu dia lebih ke full digital PWM, jadi lebih rentan rusak di bagian PWM-nya gitu teman-teman. Selanjutnya ini di komentar Mas Hartono 2219, Min izin bertanya, saya sudah ganti semua komponen regulator, hasilnya malah naik volt. Jadi 40 volt, komponen yang saya ganti sudah sesuai, mohon bimbingannya, makasih. Oke. Ini beliau komentar di servis PCB mesin inverterless kiriman subscriber. Oh, ini yang PCB atas ya. Ini bertanya kerusakan di regulator ya. Sudah diganti naik jadi 4. Sudah dilakukan penggantian komponen di jalur regulator tapi masih 40 volt. Nah, ini kalau yang tipe mesin inverterless yang pakai PCB atas, yang pakai regulator K3878 ya atau MOSFET PSU yang pakai osilatornya itu genre dioda, tidak pakai IC ya, itu biasanya kalau tegangannya naik ke 40 volt itu bisa jadi genre di bagian regulatornya. Jadi kan itu ada genre di bagian primer itu ada 8V2, itu juga sering rusak, ganti aja genre 8V2 nya. Dan itu ada 4 dioda dioda 4148 sekalian diganti semuanya. Untuk bagian sekundernya yang sering bermasalah kalau tegangannya naik jadi 40 volt itu optocoupler itu wajib diganti ya, optocoupler PC817 itu sering setengah rusak, ganti aja optocouplernya. Terus ada lagi yang menyebabkan tegangan naik itu di resistor dan genre di optocoupler. Itu ada resistor kalau nggak salah 510 ohm atau 100 ohm yang diseri dengan dioda genre 24 volt, itu sekalian diganti ya. Pokoknya bagian genre-genrenya diganti semua, nanti harusnya udah selesai ya itu masalahnya. Karena untuk mesin las yang pakai regulator biasanya kalau tegangannya naik itu kalau nggak optocoupler ya genrenya yang bermasalah. Selanjutnya ini ada komentar lagi, mohon petunjuknya Mas, saya dapat garapan mesin las Rilon 106 ARC 160, tegangan output PWM 5 volt tidak keluar, modul PWM baru dan saya cek tegangan pin 8 IC PWM tidak keluar tegangan. Apakah IC rusak atau perlu modif Mas? Karena modul PWM beda sama aslinya. Ini maksudnya gimana ini? Mungkin modul PWM-nya sudah pernah diganti gitu ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya. Dari komentar beliau ini tegangan output PWM-nya 5 volt tidak keluar. Dan tegangan di kaki nomor 8 IC KA3525 juga tidak keluar tegangan atau alias 0 volt ya, atau mendekati 0,5 volt. Ini biasanya disebabkan karena jalur kaki nomor 8 ini ada yang short ya. Biasanya ada kapasitor tantalum ya, itu tantalum diseri pakai resistor 100 ohm, dan biasanya dia di jalurnya ada transistor juga, di situ ada transistor kopling ya, transistor kopling S850, ada 2 biji, itu dilepas saja transistor S850 itu NPN ya, itu silakan dilepas dan ganti atau dikat aja jalurnya nomor 8 itu dikat pakai cutter, terus ditambahkan resistor eksternal, ditambahkan resistor lagi 100 ohm dan dipasang elko 1 mikrofarad 25 volt. Jadi jalur aslinya ya, yang kaki nomor 8 itu dikat atau dipotong aja di cutter, terus dipasangkan lagi resistor 100 ohm diseri pakai elko 1 mikro 25 volt gitu. Itu harusnya bisa sembuh ya untuk mesin las Rilon, karena mesin las Rilon sering gejala seperti itu ya, apalagi yang 160 ARC. Selanjutnya ada, selamat pagi Mas, izin tanya, kalau BBM-nya sudah normal tapi tetap tidak keluar setrum, itu area apa yang bermasalah? MOSFET bagus semua. Ini beliau bertanya di PWM lakoni. Ini berarti kalau PWM sudah normal tapi tetap tidak keluar setrum. Tidak keluar setrum itu mungkin yang dimaksud adalah
tegangan di output drainnya ya, output drain MOSFET ya, atau di outputnya driver MOSFET 4 MOSFET itu IRF itu ya, IRF Z24N maupun IRF 9Z24N yang itu outputnya itu keluar menuju ke bagian final atau bagian trafo GDT yang ada di belakang untuk mesin las lakoni ya. Itu kalau masih tidak keluar bisa jadi karena tegangan gate-nya IRF, tegangan gate IRF itu belum normal ya, tegangan gate-nya masih pincang, ada yang 15 volt itu belum normal. Untuk P channelnya harusnya P channel itu tegangannya di 20 sampai 21 volt itu harus normal dulu untuk tegangan gate-nya P channel terhadap ground ya. Untuk N channelnya IRF Z24N tadi yang P channel tadi IRF 9Z24N diukur terhadap ground itu gate-nya 20 sampai 21 volt. Untuk yang N channel atau IRF Z24N itu tegangan gate-nya ketika diukur terhadap ground itu tegangannya 5 volt ya. Itu harus sama semua, jadi kan ada 4 ya. Ada yang paling atas itu P, N, PN ya. Jadi itu harus rata semua, tidak boleh ada yang pincang. Kalau tegangan gate-nya masih tidak keluar berarti di rangkaian sebelumnya itu di bagian filter sender ya, itu ada filter sender itu ya. Sender 15 voltnya sering bermasalah, langsung aja diganti sender 15 voltnya. Dan itu ada juga kapasitor milar ya, kapasitor non polar maksud saya. Non polar nilainya 100 nanofarad itu di sampingnya MOSFET IRF ya. Kalau di mesin las lakoni itu ada di sampingnya, SMD bentuknya, ada di samping resistor 510 ya kalau nggak salah. Intinya itu di sebelahnya dioda sender, itu di seri di paralel dengan dioda sender itu yang menuju ke gate-nya P channel. Kalau misalkan sender dan kapasitor non polar ini nilainya short atau kering, itu menyebabkan tegangan gate-nya itu hilang atau pincang itu. Kalau misalkan diganti masih tidak menyala, tidak keluar tegangan normal, berarti ada di rangkaian sebelumnya lagi, itu di transistor drivernya. Itu ada 4 transistor driver, ada Y1 2 biji di tengah, ada Y2 di pinggir, ada 2 ya. Jadi ada Y2 di pinggir-pinggir itu PNP, ada Y1 di tengah. Y1 itu kolektornya menuju 12 volt. Ada resistor itu ya. Itu kolektornya ke 12 volt, emitornya outputnya ke bagian jalur filter tadi yang gate-nya MOSFET ya. Sedangkan untuk yang Y2 itu dia menghandle untuk yang P channel gitu. Jadi Y2 dan Y1 ini perlu diperhatikan karena dia juga sering bermasalah. Kalau misalkan di transistor Y1 dan Y2 itu masih normal, berarti ya di rangkaian sebelumnya. Atau kalau misalkan IC BWM tidak keluar tegangannya di kaki nomor 11 dan nomor 14, berarti IC BWM masih kondisi tertidur ya, atau masih standby. Masih standby. Jadi cek aja kaki nomor 8. Kaki nomor 8 itu nilainya harusnya ketika normal, kalau BWM sudah on itu di 4,6 sampai 4,8 volt. Kalau misalkan tegangan di kaki nomor 8 ini hilang, langsung aja sampean ganti untuk kapasitor tantalum yang ada di bawah ya. Ada di bawah itu di jalurnya kaki nomor 8 itu ada kapasitor tantalum nilainya 684 ya, atau 0,68 mikrofarad. Jadi seri plusnya di seri pakai resistor 100 ohm ke jalur nomor 8. Itu kapasitor tantalumnya rusak gitu. Sering rusak untuk BWM lakoni ya. Selanjutnya kita lanjut lagi, ada dari Sep Arifin 3283. Mas mau tanya, setelah ganti IGBT kenapa output nyampe 120 volt? Rusaknya apa ya? Ini beliau bertanya di video Dayden G130. Setelah ganti IGBT, outputnya di stanglas itu sampai tembus 120. Nah, ini kemungkinan IGBT-nya kurang cocok ya, atau tegangan gate-nya itu terlalu rendah biasanya. Kalau tegangan gate-nya terlalu rendah, tegangan gate-nya terlalu tinggi. Bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah, karena beda-beda ya kasusnya. Ada yang tegangan gate-nya ini terlalu rendah atau underdrive ya, tegangan gate-nya ini under atau terlalu rendah, itu bisa menyebabkan tegangan outputnya itu, output di stanglas itu terlalu tinggi. Ada juga yang tegangan gate-nya itu terlalu tinggi, lebih dari 13 volt AC, itu bisa menyebabkan tegangan outputnya juga over. Jadi pastikan dulu mas, ini untuk tegangan gate-nya, sampai lepas dulu IGBT-nya semua lepas, nyalakan mesinnya tanpa IGBT, terus dicek di kaki gate terhadap kaki emitornya, di high set maupun low setnya dicek
kaki gate radar emitter harusnya sama-sama di antara 12 sampai 13 volt AC. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Minimalnya di 10 volt AC lah, itu sudah paling kecil itu. Kalau kurang dari itu berarti memang dia ada masalah di jalur gate-nya IGBT ya. Ini lagi dari Mas Asep Arifin juga ya. Ini Mas kalau mesin las RU oh ini yang tadi ya teman. Setelah ganti IGBT. Oh berarti beliau ini tanyanya di mesin las RYU bukan las Dayden. Tapi tadi tanyanya di video pembahasan Dayden MIGI 130. Ini yang tadi setelah ganti IGBT voltasenya 120. Nah ini sering terjadi di mesin las RYU ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Sampai lepas dulu IGBT-nya, dicek tegangan gate radar emitternya, jangan sampai lebih dari 13 volt AC. Ada lagi yang tanya, Mas piye mesin merek Ream tidak bisa pakai ngelas hidup, mati lagi keluar tegangan sedikit, apanya yang rusak? Nah ini mesin las merek Ream tidak bisa hidup mati lagi keluar tegangan sedikit. Ini masih kurang jelas ya, maksudnya itu ini kemungkinan kerusakan di power supply-nya dulu ya, karena katanya tidak bisa dipakai ngelas hidup mati lagi. Nah, ini kemungkinan ada kerusakan di jalur power supply-nya, mungkin drop. Ada yang tanya lagi, bengkel daerah di mana ini Kak? Nah, ini sebelumnya mungkin ada yang masih kurang paham. Bengkelnya Halus Elektronik sebenarnya di mana toh? Kok pindah-pindah, bukan pindah-pindah sebenarnya. Jadi gini dulu, saya ini kan sebenarnya umur saya masih 20 ya, ini saya kerja nyambi kuliah, jadi workshopnya ada dua sebenarnya, yang pertama ada di Wonogiri, ini workshop utama, tapi karena saya masih nyambi kuliah di Semarang, jadi workshopnya aktifnya di Semarang, jadi workshopnya di Kecamatan Gunung Pati, tepatnya di Kalisegoro ya, di Ampel Gading Raya, itu di Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati, itu area kampus UNES ya. Jadi itu workshopnya yang aktif, yang biasanya kita buat video itu di workshop Semarang. Jadi kalau misalkan mau ngirim-ngirim barang, nanti bisa saya kasih alamatnya di workshop Semarang. Jadi kok, Mas di WA bisnisnya, di alamat medianya kok itu Wonogiri ya, itu memang awalnya memang workshop utama kan rumahnya di Wonogiri, yang di Semarang itu workshop keduanya dulur ya. Oke, jadi udah jelas ya, workshopnya ada dua. Jadi kalau misalkan mau ngirim, cepat langsung kirim ke Semarang saja. Pirang menit ya. Ya. Lanjut lagi kita bahas ini dari Mas Agus Susanto. Mas bahas bagian kabel jalur feedbacknya mesin las Rino 120. Oke, ini nanti tak buatkan video ya untuk pembahasan kabel jalur feedback mesin las Rino 120. Mungkin yang dimaksud ini feedback entah itu feedback power supply atau feedback jalur PWM-nya ya. Karena ini feedbacknya kata-katanya masih ambigu, masih kurang detail, kurang jelas. Mungkin yang dimaksud beliau itu adalah feedback jalur PWM ya, jalur inverternya ya, dari outputnya stang las itu kan kalau mesin las Rino 120 itu ada feedback ya, ada kabel 3. Biasanya kabelnya merah, hitam, kuning atau merah, biru, kuning atau merah, biru, hitam ya. Yang nancep atau yang terhubung ke jalur bawah, PCB bawah. Yang ada di bagian outputnya itu kan ada, kalau Rino 120 ada 3 tingkatan ya, paling atas BBM dan power supply final, yang tengah itu trafo output dan dioda, yang itu ada platnya itu menuju outputnya, yang paling bawah biasanya elko primer ya, bagian rectifier, yaitu feedbacknya mungkin jadi maksud tuh feedback jalur inverter outputnya yang menuju BBM. Itu ada 3 kabel yang digunakan, untuk Rino ada 2. Itu biasanya kalau nggak salah, kalau Rino ada yang pakai jalur negatif untuk feedbacknya, ada yang pakai jalur positif untuk feedbacknya. Jadi yang dipakai cuma 2, itu ada ersan, itu diambil perbedaan tegangan di antara 2 kutub ersan itu yang nanti dikalkulasi atau diubah ke dalam bentuk ampere, karena VIR ya, menghitung ampere berarti V per R berarti ya. I sama dengan V per R. Jadi itu ada nilai R, R-sannya itu dihitung di BWM, nanti diumpankan ke bagian OM CA 340,
dan nanti disinkronkan dengan potensio. Jadi biar outputnya itu tidak terlalu besar ya teman. Karena kalau tidak ada feedbacknya itu, tidak ada feedback outputnya, itu nanti apinya terlalu besar atau bahkan MOSFET-nya final jebol semua karena tidak ada looping ya, tidak ada feedback di jalur outputnya. Jadi seolah-olah outputnya itu besar terus ya, tidak bisa duty cycle-nya tidak bisa dinaikkan atau tidak bisa diturunkan. Karena kalau mesin las itu kalau misalkan ampernya full-fullan, voltas tegangannya itu tidak turun ketika kawat elektrod sudah nempel, itu pasti ampernya akan naik terus ya, akan selalu naik dan akan melebihi batas dari ampere yang ada di potensio itu. Nah, misalkan teman-teman pernah mengukur ya tegangan output mesin las ketika kawat elektrod sudah nempel, ketika digunakan untuk pengelasan, mulai dari ampere kecil, baik itu ampere kecil maupun ampere besar, itu nanti dia akan drop karena tegangan awalnya ketika belum ada bebannya, belum dipakai ngelas, itu tegangannya antara 50 sampai 70 volt untuk mesin las Rino ya. Macam-macam Rino-nya karena Rino kan juga jenisnya macam-macam. Jadi tegangan 50 sampai 70 volt tadi akan drop ke sekitar 20 sampai 30 volt ketika kawat elektrod sudah nempel. Jadi kenapa kalau bisa diturun tegangan ini drop itu normal? Karena tegangan ini drop menyesuaikan dari nilai duty cycle-nya BBM. Kalau tegangan ini tidak drop, nanti besi ini bolong. Jadi yang dibuat ngelas itu pasti bolong karena ampernya akan terus naik. Karena arus itu selalu berbanding lurus dengan tegangan ya. VIR. Ketika tegangannya semakin tinggi, maka arus juga akan semakin tinggi. Jadi kalau tidak diimbangi dengan feedbacknya tadi, itu ampernya tidak bisa dikontrol teman, atau apinya terlalu besar gitu. Lanjut lagi, ini dari Mas Jun MF708. Saya juga punya mesin las Dayden Migi 130 rusak Kak. Oke, nanti bisa langsung dihubungi saja ke nomor admin ya. Nanti bisa langsung menghubungi biar nanti diarahkan mau dikirim atau mau gimana. Mohon maaf Mas, alat saya masih lama kasih ini tanya ya. Oh iya Mas, nanti habis lebaran ya, ini masih mudik, nanti saya selesaikan habis lebaran. Dari hasil bumi 9593 kan minta skema PWM Lakoni 900 watt. Ini punyaku jalur kaki masuknya ngelupas ada hilang seluruhnya, makasih. Oke, saya jelaskan lagi dulu ya. Kalau ada yang minta skema PWM, baik itu PWM Lakoni maupun PWM mesin las merek lain, itu saya tidak punya merek skemanya. Skema asli itu saya tidak punya dulu. Jadi saya jelaskan di sini, saya tekankan, jika ada yang minta skema, jika ada yang minta wiringnya dari mesin las merek tertentu, saya tidak akan kasih karena saya tidak punya dulu ya. Karena di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan komplit jalur-jalurnya. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya saja. Jangan minta skema karena saya tidak minta, karena saya sendiri tidak punya skemanya aslinya. Saya hanya gambar sendiri atau hasil dari analisis saya sendiri. Analisis dari gambar sini saya tuangkan ke tulisan ataupun ke pemikiran saya. Maksudnya saya masukkan ke pengalaman ya, sebagai pengalaman. Itu saya tidak ada skema aslinya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya skemanya mana, Bang minta skemanya, Bang atau Mas minta skema komplitnya, saya tidak punya. Kalau ada itu skema umum ya, itu ada. Kalau skema dari Lakoni itu saya tidak punya. Kalau PWM Lakoni dulu itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, itu sudah saya jelaskan sangat komplit. Silakan disimak. Jadi jangan minta skema, saya tidak punya. Bisa minta perbaiki sportif Polytron nggak Bang? Oh, bisa langsung kontak tim kami ya nanti ya di nomor ya. Jadi sudah saya jelaskan 082142357967. Lagi Mas izin bertanya, Dayden MMAI 120 sudah ganti PWM Elko 400 volt, Elko primer 400 volt, tapi api kayak masih kecil aja Mas, potensio normal. Kira-kira apanya ya? Ini beliau dari Mas Ridwan Zaki bertanya, Dayden 120 MMA sudah ganti Elko, sudah ganti PWM, tapi tetap kecil apinya. Ini permasalahan sangat rumit ya sebenarnya. Karena Dayden MMS 120 itu dia sistem feedbacknya berbeda dengan mesin las Rino ya, atau mesin las Rilon.
karena dia sistemnya sudah memakai PWM single output ya, UC245, dan di situ untuk bagian op-amp-nya, untuk bagian umpan baliknya dia dikontrol oleh IC MC3372. Kalau yang MS120 berarti MC3374 ya, atau persamaannya LM324 atau LM224. Itu dia sistemnya sudah pakai optocoupler ya. Jadi lihat, mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Untuk jalur optocouplernya itu ada photocoupler. Di situ ada photocoupler yang Darlington ya, itu ada Darlington photocoupler. Jadi kalau diganti pakai PC817 itu optocoupler biasa itu belum bisa, nggak bisa ya, karena harus dimodif sendiri nanti. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan nanti disimak untuk modif optocoupler Darlingtonnya miliknya Dayden 120. Ada lagi dari Fahur FBR, jika saya sudah ganti TR24N, ini bukan TR ya, ini MOSFET 24N atau N channel, dan 9Z24N ini MOSFET driver. Akhirnya bisa, tapi sementara keluar outputnya lalu jebol lagi. Itu di bagian mana yang rusak? Suhu. Nah, ini saya tangguh suhu barang ya. Ini saya panggil aja Mas gitu ya teman-teman ya. Jangan panggil suhu karena saya bukan suhu, saya juga manusia biasa. Saya sama-sama belajar. Dipanggil aja Mas atau Le atau Kang gitu aja. Sudah diganti MOSFET driver tapi jebol lagi ya. Ini kemungkinan seperti di awal tadi saya jelaskan ya. Kemungkinan itu TR drivernya atau jalur filternya di jalur gate-nya itu dia belum stabil. Sehingga menyebabkan tegangan gate-nya MOSFET driver yang dari IRF Z24N N channel 2 buah dan IRF 9Z24N yang P channel 2 buah juga. Itu tegangan gate-nya pincang ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, tegangan gate-nya untuk P channel itu sekitar 20 hingga 21 volt. Itu harus stabil antara kedua P channel ya. Nggak boleh ada yang 15, nggak boleh ada yang 20. Itu pincang. Itu bisa dipastikan dia jebol nanti MOSFET-nya. Panas ya. Karena dia underdrive atau nanti efeknya cross conduction ya. Kedua MOSFET nyalanya bersamaan. Pasti jebol itu. Itu nanti silakan dicek dulu tegangan gate-nya, harusnya untuk N channel 5 volt dan untuk P channelnya 20 sampai 21 volt. Lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Salam dari Palembang Mas, semoga tak bosan-bosan berbagi ilmunya. Siap Mas, dari P4NG5 dari Mas yang dari Palembang. Ini beliau ini selalu mengikuti channel saya ini. Terima kasih selalu mengikuti. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Respect ya. Matur nuwun sudah selalu mengikuti channel ini. Semoga tak bosan-bosan, siap. Nanti tetap saya sharing-sharing pengalamannya ya. Sesuai pengalaman saya nanti akan tetap saya sharing di YouTube saya ini. Ini dari Amin Ganker 7232. Ini langganan ini, ada gambar favoritnya ini ya. Kasus sama kalau Dayden TIG 160 IGBT jebol, sudah dicabut IGBT driver, IGBT udah normal. Tapi tetap WC apa nih Mas? Ini dari yang ada di mana ya, Cirebon kalau nggak Depok ya. Ini masnya asli Jawa Tengah ini, tapi dulu pernah nyervis ke saya TIG 160 masih OC. Ini kemungkinan jalur feedbacknya ya, karena Dayden, apalagi Dayden TIG itu feedbacknya double ya, mungkin optocoupler Darlingtonnya itu bermasalah ya, atau mungkin ini TIG 160 yang versi lama, itu berarti jalur feedbacknya ya masih bermasalah. Tolong nanti dicek aja bagian feedbacknya. Kalau misalkan IGBT driver, IGBT terus driver GDT udah dicabut semua kok masih OC, itu kemungkinan kalau nggak IC BBM-nya rusak ya berarti jalur feedbacknya yang bermasalah atau op-amp-nya itu rusak. Jadi dia mengirimkan sinyal ke PWM, IC BBM, masih ada kendala di overcarnya atau mungkin dia OC sendiri yang bermasalah ya. Silakan dicek di feedbacknya. Nanti ini harus dibuatkan video sendiri sebenarnya. Karena kalau membahas mesin las Dayden itu gampang-gampang susah ya. Minta alamatnya bos, mau servis BBM. Nah, nanti alamat silakan nanti jenengan dari Mas Agia Solution. Mas
Agia Solution 5689. Nanti bisa minta alamat ke nomor yang tadi sudah dijelaskan di awal, 0821 4235 797. Nanti langsung WA aja Mas Admin, nanti bisa saya sendiri yang menanggapi atau admin saya atau tim saya yang menanggapi ya. Nanti akan dikasih alamat saya yang ada di workshop Semarang untuk pengiriman barangnya dulu. Dari Mas Firmandito. Nah, ini langganan saya, langganan ke workshop saya ini dari Jogja ini ya. Dari toko Tenang Teknik Jogja. Ini yang punya Tenang Teknik Sleman Yogyakarta di Taman Martani. Taman Martani Kalasan Sleman Yogyakarta. Beliau toko spare part, toko alat teknik, dan juga bengkel juga service center yang ada di Jogja. Ini sering kalau misalkan Mas Firmandito ini kesusahan atau udah mentok buntu ya, itu beliau mengirimkan barangnya ke saya, lungsuran gitu ya, ini istilahnya, lungsuran bekas garapannya dikirim ke saya, suruh lanjutin gitu. Kayak bekasnya garapan wis bobrok itu kan garap ya. Oke, matur nuwun Mas Firmandito, Mas Octavia Firmandito ini, semoga sehat selalu, panjang umur, berkah barokah, tambah lancar usaha dan bisnisnya. Nathanael, Shalom Mas Dan, semangat terus ya. Oke, siap Mas, terima kasih. Matur nuwun ini saudara dari mana ini, Nathanael ya. Ini sahabat persaudaraan. Mas minta nomor WA, ada sudah saya sediakan di awal ya, 0821 4235 7967. Itu nomor admin, nanti bisa langsung dihubungi aja untuk detail penjelasan ataupun pengiriman barang. Dari Mas Adi Bone, bisa minta nomor WA-nya nggak Mas? Bisa, sudah saya jelaskan di awal. Ini banyak yang tanya-tanya minta nomor WA ya, 0821 4235 7967. Nanti bisa langsung dihubungi saja. Ini dari Mas Adi Bone, dan tadi ada Mas Agus Sikri 3672. Lanjut, hadir Mas Alif Hidayat, matur nuwun sangat ini. Hadir, siap, matur nuwun sangat, semoga apa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi dulur-dulur dimanapun berada. Tambah sukses, lancar, dan tentunya sehat selalu ya dulur. Dari Mas Ali Teknik, mantap. Oke, matur nuwun Mas, ini sudah berlangganan ya, ada bekas, ada notifnya YouTube ini ya, sudah pernah berlangganan. Matur nuwun Mas, atau terima kasih banyak Mas Ali Teknik yang sudah selalu setia menonton video-video dari tim Hans Elektronik. Ada Sub Andri, Bang mau tanya, kalau lampu LED yang di rangkaian BWM itu hijau menyala, itu tandanya apa ya? Lampu LED hijau di rangkaian BWM. Ini beliau tanya di mesin las Edon. Ini kemungkinan LED hijau itu, maksudnya LED hijau yang mana ya? Karena mesin las Edon itu kalau hijau itu dia nyala itu. Apa hijaunya itu hijau klip ya? Kalau misalkan LED-nya hijau itu nyala terus outputnya itu tidak keluar, berarti itu IC PWM dan juga IC OPM-nya. Kalau Edon dia pakai LM358 itu rusak ya IC OPM-nya, karena dia klip atau overcurrent-nya aktif. Ini bukan overcurrent sih, itu lebih ke klip ya, lebih ke klip duty cycle-nya. Jadi nanti langsung ganti aja untuk LM358, itu fungsinya untuk OPM jalur feedback. Lanjut lagi Mas Hamdi V9P. Bang, saya mau bertanya, mesin Daiden 120 IGBT meledak Bang. Kalau IGBT-nya dicabut, mesinnya hidup Bang dengan nyala lampu C. Terus pas mengukur tegangan di kaki IGBT, tegangannya sampai 260 volt. Itu kendalanya di mana ya Bang? Mohon solusinya. Oke, ini mesin Daiden lagi, MMA 120 IGBT meledak. Ini berarti meledak IGBT-nya ini ya. Karena yang sering meledak itu IGBT biasanya. IGBT dicabut, ya dia nyala, karena yang awal meledak itu pasti dia short ya. Kalau misalkan mesin las kok ada yang meledak IGBT-nya, itu pasti dia short atau konslet, menyebabkan jalur primernya itu short circuit, atau kalau diukur di elko primer itu dia nyambung ya, antara positif dengan groundnya itu nyambung. Kalau dilepas IGBT pasti dia nyala, karena yang menyebabkan shortnya itu di IGBT tadi. Tapi tidak berhenti di situ, dia masih OC ya, lampu OC masih nyala. Terus ketika diukur tegangan gate
kaki IGBT sampai 260 volt. Lah ini sampai yang diukur ini sebenarnya apa? Karena mungkin salah ngukur ini ya. Tegangan gate IGBT itu normalnya antara 11 volt hingga 13 volt AC. Ini cuma multimeter tertentu yang bisa mengukur ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya multimeter yang bagus, bisa menggunakan multimeter analog. Multimeter analog yang biasa itu loh, yang jarum. Itu dulu saya juga pakai analog sebelum punya multimeter yang merek bagus itu ya. Mungkin ini salah ngukur tegangan, nanti bisa belajar lagi ya mas. Udah saya jelaskan di video-video sebelumnya ini. Kalau misalnya masih OC berarti ya PWM-nya. Kalau Dayden itu biasanya PWM-nya short ya. PWM-nya itu short, ataupun di jalurnya gate IGBT itu kan ada resistor dan sender ya. Itu kemungkinan sendernya short ataupun jalur gate-nya itu konslet terhadap emitornya. Itu silakan dicek di jalur IGBT ya, ketika bisa dicoba mungkin lepas komponen sender di IGBT. Kalau dilepas OC-nya mati berarti memang jalur IGBT yang masih bermasalah. Tapi ketika bagian IGBT udah normal tapi masih OC berarti ada di bagian PWM-nya dan bagian op-amp-nya tadi sama seperti sebelumnya di IC op-amp MC3374 atau op-amp-nya si Dayden itu sering bermasalah. Oh iya, saya sampaikan lagi ya. Ketika masalah Dayden itu ketika IGBT dilepas dia pasti OC ya. Jadi ini saya garis bawahi dulu. Kalau mesin las Dayden IGBT sampai lepas atau IGBT posisi tidak terpasang dan dinyalakan itu pasti OC nyala. Karena dia sistemnya itu feedbacknya dari tegangan outputnya. Kalau di output stanglas itu tidak ada tegangan atau 0 volt dan tadi IGBT dilepas ya pasti tegangan output tidak keluar, itu si PWM-nya akan OC atau overcurrent-nya aktif ya, atau PWM-nya nanti tidak akan keluar. Itu disebabkan karena dia pakai sistemnya optocoupler Darlington, itu langsung ngambil dari tegangan outputnya inverter diumpankan ke IC MC3374 atau bagian IC op-amp itu yang menyebabkan dia OC. Jadi memang harus diteliti dari PWM-nya dulu ya. Kalau PWM-nya di kaki nomor 6 IC UC245 itu yang dipakai Dayden, kaki nomor 6 itu kan output PWM-nya, itu dicek dulu. Kalau misalkan tidak ada tegangan sama sekali berarti PWM-nya mati. Kalau misalkan masih ada tegangan sekitar 2-4 volt berarti PWM masih aktif, cuma dia efek OC-nya itu dari tidak ada tegangan di outputnya. Jadi gitu teman-teman ya. Dayden memang OC ketika IGBT dilepas karena dia tidak mendapatkan feedback dari output stanglasnya. Memang harus terpasang dulu dia, baru tidak OC. Nah, gimana masalahnya deteksi dia rusak PWM-nya atau tidak? Tadi saya jelaskan ya. Saya cek tegangan di kaki nomor 6. Kaki nomor 6-nya PWM, UC245, itu saya cek nomor 6, itu harus ada tegangan minimal 2 volt dulu. Kalau tegangannya 0 volt, berarti memang IC PWM-nya itu mati. Gitu ya. Dan jumper aja ya, kaki nomor 7 ke 15 volt itu kan VCC-nya. Ketika OC biasanya untuk Dayden itu dia sistem proteksinya mematikan VCC ke UC245. Harus dimatikan dulu ya. Harus di jumper dulu kaki nomor 7 ke kaki VCC 15 volt karena Dayden menggunakan VCC PWM-nya 15 volt. Oke, kita lanjut lagi. Mas ada nomor WA, sudah saya jelaskan. Sering banget ya nanya gini ya. Sebenarnya di deskripsi video itu ada. Nomor WA 082142357967. Oke, dari Mas Aan Alcen tadi ya. Ini nanya lagi, Mas Aan Alcen. Mas punya saya Reaim 400 dinamo muternya kenceng banget. Tidak bisa dikontrol dari potensio terus apinya kecil, kira-kira apanya mas? Kalau mesin las Reaim sering PWM-nya, ini sudah pasti PWM ini ya, rusak ya, PWM-nya bermasalah ini penjelasannya lebih panjang sebenarnya, jadi nggak mungkin saya jelaskan di sini ya. Makasih ilmunya Mas Han, sama-sama, semoga bermanfaat. Dari Mas Nuzul kedalaman ya. Sama-sama Mas Nuzul, semoga apa yang saya sampaikan, pengalaman saya bisa bermanfaat bagi dulur-dulur di mana berada.
Dari Mas Waris Service I4W. Mas Han tolong buatin video service mesin las MM200G KR. Saya ganti GPT meledak semua. Gimana solusinya biar nggak meledak, Mas? Iya, Mas, nanti kalau ada barangnya atau ada waktu saya buatkan ya untuk video mesin las MM200G KR itu mesin apa ya? Daiden apa ya? Apa mesin las Cina? Saya belum pernah ini MM200G. Serinya agak asing bagi saya ya. Mungkin saya belum pernah buker MM200G ini ya. Kalau GPT meledak itu pasti tegangan gate-nya belum stabil ya. Di awal sudah saya jelaskan, tegangan gate itu harus stabil antara 10 minimal 10 ya, itu udah paling kecil itu. Minimal 11 hingga 13 volt AC. Tegangan gate-nya harus nomor dulu. Jadi ketika sebelum masang GPT harus dipastikan tegangan gate antara high set dan low setnya itu normal dulu. Ini dari dan tanya lagi nih, minta link download skemanya bro. Tadi udah saya jelaskan, saya tidak akan ngasih skema karena saya tidak punya skemanya dulur ya. Untuk wiring-wiringnya, analisisnya, kerusakan udah saya jelaskan di video-video saya. Jadi nggak mungkin saya kasih skema karena saya tidak punya skema aslinya dulur. Banyak sekali minta skema. Bukan berarti saya pelit, tapi ini memang saya tidak punya skemanya. Itu hasil gambaran saya sendiri ya. Mas Han punya aku Daiden 130 mic dipakai 3 kali, kadang keluar apinya, kadang tidak keluar. Daiden Miki 130 Mas mengejar Fajar. Ini sering bermasalah ya untuk mesin las Daiden Miki 130 sering bermasalah di BBM-nya. Jadi BBM-nya Daiden Miki 130 itu dia kadang-kadang kurang stabil ketika input dari PLN-nya itu naik turun. Jadi ketika ada kasus mesin las Daiden rusak itu awalnya biasanya dari tegangan PLN atau tegangan input yang dipakai las itu tidak stabil atau naik turun. Ini udah pasti BBM-nya rusak ini ya. BBM bermasalah. Ini dari Mas Jalan Lurus 62. Daiden IGBT, Mas driver MOSFET-nya tipe berapa atau persamaannya? Karena agak susah cari komponen driver MOSFET untuk mesin las Daiden bisa sampai ganti dengan N-channel biasa ya. N-channel biasa pakai IRF Z24N bisa ini. IRF Z24N itu kan untuk driver gate ya. Ada satu MOSFET itu ya. Mantap, semoga jadi awet Mas. Siap, dari Ahmad Suparno 9653. Terima kasih Mas, semoga bermanfaat. Semoga awet dan semoga berkah. Dari Mas Saka 800, nyimak sambil belajar. Siap. Semoga bermanfaat ya, terima kasih sudah selalu menyimak video-video di channel ini. Dari Mas Hadi Prayetno 1922, lagi ngadepin tegangan berkedut dan masih belum ketemu penyakitnya Rhino Black 200A. Tegangan berkedut ini mungkin di bagian power supply ya masih belum normal dulu ya. Masih belum normal gitu ya. Ini kemungkinan kalau mesin Lastino itu kan sering pakai PSU 3878 itu sering bermasalah di optocouplernya atau di sender-sendernya itu sampai ganti aja. Pokoknya ada sender, ada resistor yang terkait di seri pakai sender itu sampai babat habis. Sampai ganti semua R dan sender yang ada di power supply. Jika PSU-nya masih pakai transistor driver sebagai osilator, sampai ganti aja transistornya. Biasanya menggunakan S850. Sampai ganti aja. Udah berapa menit ini? Udah. Oke, ini udah 44 menit dulu ya. Udah sangat lama sekali. Ini mungkin lanjut lagi di part selanjutnya ya. Saya bacakan lagi satu kali lagi ya. Dari Mas Jalan Lurus lagi. Mas, mohon bimbingannya mesin las saya Daiden Zero, kondisi hidup tapi tidak keluar api. Dicek di IC 7815 atau regulator panas. Dicek kaki IC output keluar 1,5 volt. IC-nya dicek masih bagus. Setelah itu saya cek di PCB tempat IC, akinya tengah dan pinggir nyambung. Dimana kira-kira harus dicek lagi? Daiden Zero. Ini kemungkinan dia short ya, karena
outputnya 7815 ini dia diambil untuk beberapa supply, yaitu PWM, op-amp-nya, dan juga driver GDT, dia pakai 15 volt semua. Jadi nanti silakan dicek pakai MBR kalau bisa ya, disuntik tegangan, diinjek tegangan di 15 voltnya, di outputnya bekas ada di jalurnya output IC LM35 di L apa 7815 sorry, di outputnya 7815 kaki nomor 3 itu disuntik tegangan 15 volt pakai ampere tinggi. Nanti akan ketahuan mana komponen yang short atau yang konslet, nanti akan ketahuan, nanti akan berasap ya. Jadi begitu biasanya cara saya untuk mengetahui komponen mana yang menyebabkan short atau konslet ya. Kalau nggak IC ya kapasitor biasanya. Coba sampai lepas dulu IC PWM-nya. Antara IC PWM itu sering rusak juga atau sering short. Kalau DD kan pakai UC245. Sampai lepas dulu IC UC245-nya dan sampai suntik tegangan 15 volt pakai power supply eksternal. Nanti akan ketahuan untuk komponen yang menyebabkan dia short. Nanti akan keluar asapnya. Nah, itu komponen yang bermasalah. Mungkin cukup seperti itu dulu untuk video kali ini. Karena videonya sudah sangat panjang, 84 menit ya. Jadi sekitar hampir 50 menit nanti disambung di video part selanjutnya untuk membahas atau menjawab komentar-komentar dari sahabat-sahabat kita yang ada di YouTube ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sehat selalu. Salam elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.